Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al musallun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majlis yang insyaallah penuh dengan limpahan barokah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana diketahui bersama, bulan ini merupakan bulan yang agung dan penuh berkah. Sebab pada bulan ini ampunan dan rahmatnya sangat mudah didapatkan. Bukankah kelak kita bisa masuk surganya hanya melalui rahmatnya? Begitu juga adanya bulan Ramadan membuat seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa dengan tujuan menjadi pribadi yang bertakwa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tujuan disyariatkannya berpuasa untuk menjadi orang bertakwa merupakan cara Allah mengajak kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Ibadah sehari-hari seperti salat 5 waktu, sedekah, berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya dirasa belum cukup untuk meningkatkan ketakwaan kita. Oleh karenanya Allah menambahkan jalan lain untuk mencapai hal tersebut, yaitu dengan berpuasa. Kendati demikian, patut diakui bahawa puasa tidak hanya bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan saja. Namun puasa yang dilakukan pada bulan ini mempunyai keutamaan yang lebih dibandingkan puasa pada bulan-bulan lainnya. Keutamaan ini disebabkan puasa tersebut dilakukan pada bulan Ramadan. Dengan kata lain, ibadah puasa memiliki keutamaan yang berbeda-beda dengan bergantung pada bulan apa dikerjakannya. Lantas mengapa ketika puasa dikerjakan pada bulan Ramadan memiliki nilai tinggi di sisi Allah dibandingkan puasa pada bulan yang lainnya? Hadirin rahimakumullah, pertanyaan tadi akan bisa dijawab bila kita mulai dari mengetahui apa arti kata Ramadan. Dalam kamus bahasa Arab, Ramadan berasal dari kata Ramadan yang memiliki makna membakar. Makna ini sepadan substansinya dengan kata lain seperti melenyapkan, menghanguskan, bahkan meluluh lantangkannya. Termasuk sifat membakar yang lain adalah meniadakan, menghabisi dan menundukkan. Dalam konteks Ramadan, sesuatu yang dibakar adalah penyakit hati yang ada dalam diri kita masing-masing. Imam Al-Ghazali secara terperinci menjelaskan apa saja macam-macam penyakit hati di dalam kitabnya yang fenomenal, yaitu Ihya Ulumuddin. Di antaranya adalah ego,
iri, dengki, sombong, ujub dan hawa dan nafsu hewani. Penyakit-penyakit seperti inilah yang mesti ditundukkan, bahkan dibakar selama bulan Ramadan. Ibadah pada bulan ini seperti puasa, tarawih, tadarus dan berbagai macam zikir memiliki tujuan untuk melenyapkan berbagai penyakit hati tersebut. Seolah-olah Allah hendak menegaskan bahawa penyakit hati itu bisa dilatih, dilunakkan serta dihilangkan dengan cara memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan. Sebab penyakit hati merupakan faktor paling dasar yang memicu berbagai konflik sosial dan politik yang terjadi selama ini. Bahkan Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahawa penyakit hati bisa mengidap kepada siapa saja, termasuk para ulama, pejabat dan tokoh masyarakat lainnya. Penyakit hati ini memang tidak memandang bulu dan hanya bisa dihilangkan dengan memperbanyak proses dan latihan. Oleh karena itu, dan dengan beragam ibadah dan pahala yang dikhususkan hanya bisa diperoleh pada bulan ini, diharapkan dapat meluluhlantangkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Sesuai makna asalnya, Ramadan menjadi momentum pembakaran berbagai penyakit hati dan tentunya termasuk berbagai dosa. Hadirin rahimakumullah, perlu dipertegas di sini bahawa maksud dosa di sini hanyalah dosa antara hamba dengan Tuhannya. Artinya dosa yang bisa dibakar atas ibadah-ibadah yang dikerjakan selama Ramadan hanya terbatas pada dosa kepada Tuhan. Sedangkan dosa kepada sesama manusia maka harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya menyebutkan sebuah ibadah secara spesifik yang dapat menghanguskan dosa-dosa tersebut, yaitu puasa. Di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar beriman dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni. Berdasarkan hadis ini, cukup jelas kiranya bahawa puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dapat menghapus dosa-dosa masa lalu seorang hamba, dengan syarat puasa yang dikerjakannya berdasarkan keimanan dan harapan mendapatkan pahala. Jadi puasa Ramadan yang dikerjakan bukan karena ikut-ikutan lingkungan atau bahkan tren media sosial. Imam Muslim saat menjelaskan hadis-hadis tentang sebuah ibadah yang secara otomatis dapat menghapus dosa-dosa seseorang, menegaskan bahawa dosa-dosa di sini terbatas hanya pada dosa kecil saja, bukan dosa besar. Sebab bila melakukan dosa besar, maka cara melenyapkannya bukan hanya dengan beribadah saja, melainkan harus memohon ampun dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Hal ini masuk akal kiranya, sebab setiap kita pasti memiliki dosa kecil, entah sengaja maupun tidak. Maka untuk menghapuskan cukup dengan memperbanyak ibadah yang biasa kita lakukan, terlebih lagi bila ibadah tersebut dilakukan pada bulan Ramadan, maka peluang ampunan yang akan diperoleh akan menjadi lebih besar. Hadirin rahimakumullah, selain itu, uraian terkait keutamaan bulan Ramadan di atas diperkuat juga dengan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang berbunyi, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Apabila bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dikerangkeng. Hadis ini hendak menegaskan dari saking mulianya bulan Ramadan membuat tempat mulia seperti surga dibuka lebar-lebar, sedangkan tempat dan makhluk yang hina ditutup dan dirantai agar tidak bisa mengganggu kekhidmatan ibadah pada bulan ini. Ibadah yang dikerjakan pada bulan ini akan memudahkan kita diantarkan pada tempat yang indah sebagaimana dia dijanjikan bagi orang beriman. Begitu juga dalam menuju tempat yang buruk ditutup, termasuk makhluk yang terlibat di dalamnya, yakni para setan dikurung agar tidak menggoda umat Islam dalam beribadah selama bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan kemuliaan
dan keberkahan bulan ini, sehingga nanti setelah Ramadan usai kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa dan semakin semangat beribadahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma dafa'anna al bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa an sairil buldan muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Nah, monggo ini. Monggo. الله أكبر